Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang berahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan sehat, nasihat dan bisa menjalankan puasa bulan Ramadan ini. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bertawadhu kepadanya, karena kita hanya mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Izinkan pada pagi ini saya membawakan hadis yang ke-15 yang mana dalam hadis ini bertajuk barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'min jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'mir wadhafah. Terjemahan dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik atau dia lebih baik diam. Maksud dari kalimat ini adalah ketika kita tidak bisa berbicara dengan yang baik, hendaknya kita bicara diam, atau hendaklah kita berdiam, tidak membicarakan hal-hal yang banyak mengandung mudarat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangga, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini penjabarannya sangat luas, karena tamu, ada sebagian ulama mengatakan bahwa tamu adalah raja atau tamu yang hendak ke rumah kita, atau tetangga yang hendak bertamu ke tempat kita, hendaklah dimuliakan dengan semulia-mulianya, karena ini bagian daripada iman kita. Sekarang hadis ini, kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maksudnya adalah barang siapa yang beriman dan dengan kesempurnaan imannya menyelamatkan kita dari azab Allah dan membawakannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, tentu dia akan takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh
semua larang-larangannya, karena kita kelak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dari seluruh anggota badan kita. Artinya seluruh badan kita ini akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Isra ayat ke-36 yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun dalam firman yang lain di Quran surat Al-Qaf ayat 18 yang artinya apapun kata yang terucap pasti akan disaksikan oleh Raqib dan Atid. Artinya apa yang kita ucapkan ini akan tercatat, dan yang mencatat adalah malaikat Raqib dan Atid. Maka anjurannya adalah ketika kita tidak bisa bicara dengan baik, maka lebih baik kita diam, karena semua yang akan kita ucapkan itu senantiasa akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dan kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalimat hendaklah memuliakan tetangga, maka hendaklah ia memuliakan tamu dan menyatakan adanya hak tetangga dan tamu. Seharusnya berlaku baik kepada mereka yang menjauhi perilaku dan tidak baik terhadap mereka. Allah telah menetapkan dalam Quran seharusnya berbuat baik kepada tetangga dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Jibril selalu menasihati diriku tentang urusan tetangga, sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga adalah pewaris harta tetangganya. Demikian besarnya bahwa tetangga itu sampai dikatakan sebagai pewaris tetangganya. Artinya kita harus bisa bersikap atau berlaku atau kita itu bertetangga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah disabdakan Rasul bahwa tetangga adalah pewaris dari harta tetangganya. Itu luar biasa sekali. Mungkin ini adalah sebagai buat diri saya sebagai prospeksi, dan dalam hadis ini saya membacakan, kita share sama-sama, sharing sama-sama bahwa begitu pentingnya tetangga dalam hubungan kemaslahatan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita itu mengalami suatu musibah, bukan sanak saudara kita yang datang terlebih dahulu, tetapi tetangga yang terdekatlah yang akan berperan, yang akan membantu kita dalam suka maupun duka. Maka sangat keras, sangat dianjurkan oleh Rasul bahwa sebaik-baiknya kita adalah bersikap baik dengan tetangga kita. Bahkan dikatakan bahwa tetangga adalah pewaris. Pewaris artinya itu ada hak di dalamnya, mewaris dari harta tetangganya. Luar biasa. Mungkin hadis ini saya cukupkan sekian, bahwa semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dalam kajian pagi ini. Hadis 15. Saat ini maaf apabila ada kalimat atau perkataan yang kurang berkenan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.